Wah, parah nih teman-teman. Kulkasnya hampir terbakar habis nih teman-teman. Bisa-bisa rumahnya pun ikut terbakar kalau kondisi seperti ini teman-teman. Tapi untung cerita yang punya kulkas masih bisa dipantau, dilihat ketika terjadi kebakaran di sekitaran kulkas ini teman-teman. Nah, ini akibat korslet nih teman-teman, korslet di sekitaran kabel ataupun sekitar overload relaynya teman-teman, terjadi percikan api, maka terjadilah seperti ini teman-teman. Itu salah satu juga akibat seperti ini ya teman-teman. Ini banyak sampah-sampah, banyak dedaunan kering. Salah satu juga faktor menyebabkan ini korsleting, terjadi percikan api, menjadikan ini terbakar. Bisa juga karena kabel-kabel yang digigit tikus teman-teman, karena kebetulan sini juga banyak nih kotoran-kotoran tikus teman-teman, menandakan tikus pernah bertempat tinggal di sini teman-teman, pernah bermukim di sini teman-teman. Ini kulkasnya, kulkas Samsung 2 pintu ya teman-teman. Dan ini sudah kita buat jalur baru karena kebetulan jalurnya sudah gosong di bawah ya teman-teman. Memang selain membuat jalur seperti ini juga, kita bisa menggunakan jalur yang lama ya teman-teman. Ini sedikit kita kerowak, kita cari jalurnya, kita ukur. Tapi untuk antisipasi menghindari ada shot yang lain di jalur tengah, maka kita gunakan jalur baru teman-teman. Di sini saya kasih tunjuk, di sini tembus ke dalam untuk jalur kipas, heater, dan juga sensor defrost teman-teman. Dan ini jalur untuk termostat pengatur suhu ya teman-teman. Dan ini nanti akan kita gunakan sistemnya sistem timer teman-teman. Ini dia penampakan kulkasnya dari depan ya teman-teman. Kulkas Samsung 2 pintu. Kalau dilihat dari fisik sih masih layak untuk diperbaiki ya teman-teman. Kita coba lihat di dalam. Ini dia di dalam teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa kulkas ini masih dingin teman-teman, masih dingin, masih bisa beku. Tapi karena memang jalur kabel-kabelnya, instalasinya semua sudah pada gosong, yang di bawah maksud saya ya teman-teman, yang tadi saya kasih tunjuk, maka ini kita buat jalur baru untuk kipas, untuk sensor defrost ini ya teman-teman, sensor defrost, dan juga untuk heater teman-teman. Kita instalasi ulang teman-teman. Dan ini dia di bawah ya teman-teman. Nanti di sini kita buat termostatnya teman-teman, dan mungkin di sini kita agak lama mencari jalur untuk jalur lampu nih teman-teman, karena memang di bawah sudah gosong ya teman-teman. Dan akan kita instalasi ulang teman-teman. Saya salut juga dengan yang namanya kulkas yang satu ini, sangat bandel teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini masih las-lasan pabrikan ya teman-teman. Ini belum pernah isi freon ataupun belum pernah bocor ya teman-teman. Ini masih bawaan pabrik. Dan untuk sementara ini dugaan saya ini bisa terbakar karena gigitan tikus teman-teman. Ini kabel digigit oleh si tikus kurang ajar, dan kebetulan pula di sekitaran sini agak kotor teman-teman, bersawang, jadi ada sampah-sampah. Ketika ada percikan api, maka menyambar ke sampah-sampah ataupun dedaunan tersebut, terjadilah seperti ini. Dan ini posisinya, kondisinya yang punya rumah, yang punya kulkas ini sedang di rumah. Coba teman-teman bayangkan kalau
pemilik kulkas ini tidak berada di rumah, maka bisa terjadi kebakaran teman-teman. Memang tikus membawa malapetaka. Dan inti dan kesimpulan pada video ini teman-teman, usahakan sekali sebulan ataupun jika menurut teman-teman feeling teman-teman di belakang kulkas itu kotor ataupun mencurigakan ada tikus, cobalah sesekali tengok untuk antisipasi hal yang demikian ya teman-teman. Jika ada bawa plastik-plastik sampah-sampah, maka segera bersihkan supaya tidak membawa bencana bagi kita teman-teman. Sekian video kita dari Tanjung Merawa Best Electric. Mohon doa supportnya, dukungannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.